Tak peduli main di Qatar atau Arab Saudi, Tom Haye tegaskan timnas Indonesia wajib juara grup di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 begini katanya. 6 pemain tanpa klub, media Korea salahkan PSSI karena pecat Shin Tae-yong, begini ulasannya. Lee Man-hoef akhirnya buka suara soal kans bela timnas Indonesia, begini alasannya. Media Cina buat skenario ajaib, tuding satu pemain timnas Indonesia ilegal dan minta FIFA turun tangan, begini katanya. Tak peduli main di Qatar atau Arab Saudi, Tom Haye tegaskan timnas Indonesia wajib juara grup di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 begini katanya. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia, Tom Haye tak peduli venue putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditentukan dengan cara yang tak netral. Menurut Haye, di mana Garuda bermain, baik itu Qatar atau Arab Saudi, targetnya tetap sama, yakni menjadi juara grup agar mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai venue putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua tempat itu dinilai tak netral karena Arab Saudi dan Qatar juga peserta putaran 4 kualifikasi. Dua negara itu berada di pot 1, sementara pot 2 diisi oleh Irak dan Uni Emirat Arab. Timnas Indonesia sendiri berada di pot 3 bersama dengan Oman. Penentuan grup putaran 4 akan diundi pada 17 Juli 2025 mendatang. Tom Haye terlihat santai menanggapi ketidaknetralan venue putaran 4. Mantan gelandang Almer City itu mengatakan, belum bisa berkomentar banyak soal venue putaran 4 yang dipermasalahkan. Saya pikir saat ini jawabannya, kita lihat nanti. Karena tentunya kami harus menunggu hasil drawing. Dari situ kita tahu lawan yang akan kami hadapi dan bermain di mana, kata Tom dikutip dari siniar di kanal YouTube The Highway. Di putaran 4, ke-6 tim akan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 6 tim tersebut akan dibagi dalam 2 grup, dengan masing-masing grup berisi 3 tim. 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat kedua akan diadu untuk mewakili Asia di playoff antar benua. Saya tidak ingin memikirkan, timnas Indonesia, merebut peringkat 2, tutup Tom. Bagaimana menurut kalian silahkan tulis di kolom komentar. 6 pemain tanpa klub, media Korea salahkan PSSI karena pecat Shin Tae-yong, begini ulasannya. Kondisi 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang saat ini berstatus tanpa klub menjadi sorotan media asing. Diketahui 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Choyaon, Tom Haye, Justin Hubner, Jordi Amat, Rafael Struijk dan Shane Patinama sampai saat ini masih belum memiliki klub pasca kontrak di klub sebelumnya berakhir. Menariknya kondisi ini dianggap salah satu media Korea. Starnes Korea sebagai krisis. Menurut media Korea itu, kondisi 6 pemain itu membuat timnas Indonesia mengalami krisis. Tak hanya itu, media Korea itu kemudian menyinggung soal keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong dan menggantikan dengan Patrick Kluivert. Keputusan mendadak PSSI memecat Shin Tae-yong saat babak ketiga masih berlangsung menuai banyak kritik, ulas media Korea itu. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyebut keputusan ini sebagai bagian dari strategi pembaruan tim dan menunjuk Kluivert untuk mendorong proyek naturalisasi. Namun, langkah ini justru dinilai memperburuk kondisi tim nasional. Selain kehilangan pelatih dengan rekam jejak terbukti, timnas Indonesia juga kini terjebak dalam kekacauan manajemen pemain. Timnas Indonesia kini akan menghadapi playoff babak keempat zona Asia, di mana lawan-lawan yang menanti tergolong berat, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Kekuatan besar dari Timur Tengah dengan pengalaman dan kedalaman skuad lebih mumpuni. Dengan kondisi kebugaran pemain yang tidak ideal, status bebas transfer, serta belum pulihnya transisi dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert, maka peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini berada di ujung tanduk, sebut media Korea tersebut. Menurut pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Lee Man-hoef akhirnya buka suara soal kans bela timnas Indonesia. Begini alasannya. Lee Man-hoef akhirnya angkat bicara soal alasan menolak dinaturalisasi PSSI untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Beberapa waktu lalu, beredar kabar bahwa Lee Man-hoef menjadi salah satu pemain keturunan yang diincar untuk PSSI. Bahkan, tim scouting dikabarkan sudah memantau Lee Man-hoef di ajang Piala FA antara Sunderland melawan Stoke City pada Januari lalu. Dilaporkan bahwa tim scouting diaspora saat ini nanti malam akan menuju ke Stadium of Light untuk memantau pemain keturunan yang bermain. Kebetulan nanti malam ada laga antara Sunderland dan Stoke City di mana 2 pemain keturunan Indonesia ada di dalamnya. Tulis akun Instagram @footballzone_id, pemain berusia 23 tahun ini dianggap bisa menambah kekuatan skuad Garuda khususnya untuk sektor penyerang sayap yang kini dinilai kurang. Selain itu,
Milien Manhoef merupakan pemain yang rutin bermain dengan mencatatkan 7 gol dan 4 assist dalam 38 laga di Stoke City musim ini. Dia juga cukup rutin bermain bagi timnas Belanda kelompok umur dari mulai U16 hingga U21 sehingga secara kualitas sudah cukup teruji. Secara aturan, Milien Manhoef pun eligible untuk menjalani proses naturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Sayangnya, keinginan PSSI agar Milien Manhoef membela timnas Indonesia dalam waktu dekat ini harus bertepuk sebelah tangan. Milien Manhoef mengungkapkan, tujuan dan target yang ada saat ini adalah mendapat panggilan dari timnas Belanda senior. Oleh karena itu, dia mengesampingkan untuk membela timnas Indonesia dan Suriname yang juga bisa diperkuat olehnya. Tentu saja saya lahir di sini dan saya melihat orangnya sebagai suatu kehormatan besar, ujar Milien Manhoef. Nenek saya selalu mengatakan bahwa saya harus menyanyikan lagu kebangsaan dengan sangat baik, katanya melanjutkan. Saat ini, dia ingin terus meningkatkan performa di klub agar bisa dilirik oleh pelatih Belanda. Untuk saat ini saya belum mempertimbangkan untuk pindah. Saya punya tujuan untuk masuk ke tim utama, pungkas Milien Manhoef. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Media Cina buat skenario ajaib, tuding satu pemain timnas Indonesia ilegal dan minta FIFA turun tangan. Begini katanya, media Cina masih mencoba mencari celah agar bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi dan timnas Indonesia sukses lolos ke babak selanjutnya setelah mengunci posisi ketiga dan 4 grup C. Sementara itu, Cina dan Bahrain dipastikan harus menutup mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Putaran keempat nantinya akan digelar pada bulan Oktober tahun ini. Media asal Cina, Sohu, masih mencari peluang agar tim Dragons bisa melaju ke putaran keempat. Ini terjadi melihat gejolak politik dunia pasca konflik Iran dan Israel. Kondisi membuat FIFA kemungkinan mengkaji ulang posisi Iran yang sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, induk sepak bola tertinggi di dunia ini belum ambil sikap terkait masalah ini. Menariknya, mereka menyoroti sosok Martin Paes yang menjadi kiper andalan timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa Paes yang sempat membela timnas Belanda seharusnya tidak bisa bermain untuk Indonesia. Hal ini tentu akan jadi keuntungan tersendiri untuk skuad Garuda karena bisa memainkan kiper FC Dallas tersebut. Kiper naturalisasi Indonesia, Paes, yang merupakan keturunan Belanda, telah dinyatakan telah bermain untuk tim nasional Belanda, tetapi melanggar peraturan dengan bermain untuk Indonesia dalam pertandingan kunci turnamen yang diikuti oleh 18 tim ini. Tulis laporan Soha. Mereka berharap FIFA bisa melakukan investigasi terkait masalah. Jika benar Paes melanggar aturan maka timnas Indonesia seharusnya bisa mendapatkan hukuman. Sohu menilai bahwa pengurangan poin akan menjadi hal yang berpeluang terjadi, terutama dari hasil kekalahan mereka saat bertandang ke Jakarta. Skenarionya adalah tim Dragons mengunci 12 poin dan Indonesia kehilangan 3 poin. Ini akan membuat Cina bisa mengambil alih posisi keempat klasemen grup C. Jika pelanggaran tersebut dikonfirmasi, hasil kemenangan Indonesia atas Cina dan pertandingan lainnya dapat dibatalkan. Poin tim nasional sepak bola dalam grup yang sama dapat diatur ulang, atau bahkan mengubah peringkat akhir, tutupnya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.